Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahruri Romdendin Eskom Mkom. Saat ini bertugas sebagai dosen program studi D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, jurusan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yakni mata kuliah struktur data dan logika algoritma dengan kode mata kuliah TKS 3104. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diajarkan di semester 5. Terdiri dari total 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi peserta didik untuk memahami cara mengorganisasikan data secara efisien dan merancang algoritma yang optimal untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Fokus utama mata kuliah ini adalah pada pemilihan struktur data yang tepat, seperti stack, queue, list, tree, dan graph, serta teknik pencarian dan pengurutan data dalam volume besar. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi berbagai struktur data linear maupun non-linear seperti array, linked list, stack and queue, tree, dan graph, serta memperkenalkan beberapa konsep permasalahan optimasi dalam dunia komputasi seperti shortest path, minimum spanning tree, kompresi data, dan dynamic programming. Taruna yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan optimasi menggunakan struktur data dan logika algoritma yang tepat, serta merancang implementasinya menggunakan pemrograman sederhana. CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini terdiri dari CPL Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus sebagaimana tertera di dalam RPS. Untuk CPMK-nya sendiri, mata kuliah ini memiliki 5 CPMK, yakni 1. Mampu menganalisis efisiensi algoritma menggunakan Big O Notation dan ketepatan pemilihan tipe data abstrak dalam penyelesaian masalah komputasi dasar di lingkungan keimigrasian. 2. Mampu mengimplementasikan struktur data linear, yaitu stack, queue, dan linked list, untuk mensimulasikan mekanisme pelayanan publik seperti sistem antrean permohonan paspor atau pemrosesan dokumen. 3. Mampu mengorganisasikan data non-linear menggunakan tree dan graph untuk memodelkan struktur organisasi keimigrasian atau jaringan pemantauan lintas batas negara. 4. Mengevaluasi performa berbagai algoritma searching dan sorting dalam mengelola basis data besar seperti daftar cekal atau DPO untuk menghasilkan sistem informasi yang responsif. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, mendesain prototipe solusi perangkat lunak sederhana yang mengintegrasikan berbagai struktur data dengan mempertimbangkan etika profesional dan keamanan data sensitif keimigrasian. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam beberapa mode pembelajaran, yakni tatap muka langsung untuk ceramah interaktif, demonstrasi langsung terkait implementasi pemrograman, dan studi kasus yang dilakukan oleh taruna sebagai bagian dari case-based learning. Pada mata kuliah ini, dilakukan asesmen formatif berupa keaktifan diskusi kelas dan pelaksanaan kuis. Untuk asesmen sumatif sendiri, dilakukan UTS tertulis dan project-based learning untuk UAS, di mana taruna diminta menyelesaikan permasalahan optimasi terkait keimigrasian menggunakan pendekatan algoritmik. Langsung saja, berikut proses belajar mengajar di kelas untuk mata kuliah SDLA pertemuan 2 dengan materi array dan algoritma sorting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini ya. Oke, hari ini teman-teman kita akan masuk di pertemuan kedua setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang perkenalan struktur data dan logika algoritma ya. Oke. Tapi sebelum saya mulai tentang materi kita pada hari ini tentang array dan algoritma sorting ya. Saya mau recall sedikit dong terkait pertemuan pertama
tentang pengenalan struktur data dan logika algoritma. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat tentang pertemuan pertama? Ada? Apakah harus saya tunjuk? Ya, jadi di pertemuan pertama kan kita sudah membahas tentang apa itu struktur data, ya kan? Lalu apa itu sebenarnya logika algoritma? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada yang mau berpendapat nggak apa itu algoritma? Ya, silakan. S-nya itu apa, Bang? Izin Satria, Pak. Oh, Satria Huta Barat. Oke, silakan. Izin mereview mungkin dari materi sebelumnya kita Ya. bahas struktur data dan logika algoritma. Ya. Algoritma itu, sepahaman saya itu pola berpikir gitu, ada runtutan untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu, Pak. Yang dimulai biasanya dari mulai dan diakhiri selesai. Dan tujuannya itu untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu, Pak. Oh, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Setuju atau tidak setuju atau ada yang ingin ditambahkan? Setuju ya? Ada satu orang lagi deh. Ada? Oke, saya tunjuk aja ya. So, ya silakan. Siapa, Bang? Mungkin saya akan memberi contoh. Namanya dulu. Izin diri, nama Taruna Madya Liga Baca Pamungkas. Di sini saya mungkin akan menjelaskan penerapannya saja, Pak. Oke. Algoritma ini sangat diperlukan untuk kegiatan sehari-hari. Kita mau melakukan sesuatu, misalnya kita mau mengerjakan tugas, kita tahu nih urutan tugasnya masih berjalan dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke. Ya, jadi saya rangkum sedikit lah ya. Jadi kalau kita bicara tentang struktur data dan logika algoritma itu sebenarnya tidak terpisahkan karena dia satu kesatuan yang harus ada, gitu ya. Jadi kalau kita bicara analogi, kita ingat coba analogi mie instan. Ya. Mie instan itu kan ada mie-nya, ya, ada bumbunya. Oke, benar? Ada bungkusnya. Nah, kalau kita analogikan ke struktur data dan logika algoritma, dia itu apanya tuh? Mie-nya, bungkusnya, bumbunya. No, apa? Iya, benar. Itu apanya gitu dalam struktur data? Itu belum sampai sekarang kita. Ya, si datanya ya. Si datanya, struktur datanya yang harus kita olah gitu. Lalu bagaimana cara mengolahnya? Nah, tahapan-tahapan yang biasanya ada di keterangan di belakangnya itu adalah algoritmanya. Jadi ada input berupa mie instan tadi dan juga bungkusnya yang belum dibuka dan juga si bumbunya gitu ya kan, itu inputnya. Lalu dengan kita olah menggunakan algoritma, nanti akan menjadi sebuah output berupa mie instan yang siap makan. Benar ya? Betul. Oke, jadi sudah ingat semua ya terkait pengenalan apa itu struktur data dan logika algoritma. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk nih ke pertemuan yang kedua, yaitu terkait array dan algoritma sorting. Nah, kalau kita lihat dari judul ini aja, ya, mana kira-kira yang struktur data, mana yang kira-kira logika algoritma? Array sebagai struktur data, Pak. Array sebagai struktur data. Lalu algoritma sorting itu adalah logika algoritmanya gitu ya kan. Jadi kita punya struktur data, yaitu si array itu tadi, dan menggunakan algoritma sorting kita bisa memanipulasi atau mengolah si array tadi, gitu ya. Kalau di sini sudah ada yang pernah tahu sebelumnya terkait apa itu array atau apa itu algoritma sorting? Sudah pernah ada yang tahu? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nah hari ini kita akan bahas ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba deh. Coba kalian jawab dulu pertanyaan ini. Sebutkan, udah terjawab ya, yang ini kita lanjut. Nah, jadi sekarang coba kita lihat terkait masalah yang ada di dunia nyata. Misalkan nih, ada 1000 folder yang berantakan. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencari satu file penting jika namanya tidak terurut? Tuh. Nah, lama ya pastinya ya.
jam-jam. Apalagi berserakan gitu di dalam satu ruangan ini tuh, kita misalnya ruang arsip ya, ruang arsip, file-filenya di berantakinnya udah terserah gitu, nggak ada disusun berdasarkan tahun atau berdasarkan nama atau berdasarkan indeks tertentu, pasti nyarinya stres ya, stres itu manusia gitu ya kan, apalagi komputer gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai cara paling nggak perlu berpikir, brute force, jangan berserakan nih, ya udah brute force saja. Kita cari dari yang paling sudut sini sampai paling ujung sana, satu-satu diperiksain gitu. Nah, itu sangat-sangat tidak efisien ya. Tidak efisien waktu, tidak efisien tenaga, kita jadi emosi juga ya kan. Nah, itulah mengapa pentingnya kita perlu ada suatu cara untuk menyimpan data dengan baik dan cara untuk bagaimana kita mengurutkan data tersebut, menyusun data tersebut sehingga data yang tersusun nantinya akan lebih mudah bagi kita untuk memakainya. Nah, ini dia karakteristik ya, atau ciri-ciri lah ya dari sebuah struktur data array ya. Itu dia biasanya dimulai dari 0. Yang pertama ya. Oke. Lalu ukurannya itu tetap. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi balik ke bahasa programannya sih sebenarnya, tapi yang secara basicnya itu ya. Secara basicnya array itu ukurannya tetap. Jadi kayak si lemari ini ya, ukurannya berapa nih kira-kira? Ada berapa? 4 kali 3 berarti ada 12 ya. 12 kotak. Tetap dia ukurannya gitu. Nggak bisa tiba-tiba ditambah jadi 13 gitu ya. Oke. Artinya kalau misalkan di sini ada 12 kotak, kita tidak bisa menyimpan data yang jumlahnya lebih dari 12 elemen. Gitu ya. Lalu untuk secara alamiahnya ya, array itu hanya bisa menyimpan satu tipe data. Ya, kalau sepatu aja itu. Kalau baju aja. Kalau apa lagi? Buku aja gitu pokoknya. Itu tidak bisa. Aksesnya cepat. Jadi sebenarnya kan ada banyak struktur data yang lain ya selain array. Array ini adalah struktur data yang paling basic, paling generik, dan dia dipakai ketika kita membutuhkan pengaksesan yang cepat. Itulah karakteristik atau ciri-ciri utama dari sebuah array. Gitu ya. Nah, ini kita mini challenge, tebak output. Saya nggak mau berisik ya, nanti angkat tangan yang bisa tebak. Silakan. Turun dulu. 1, 2, 3. Ya, yang tengah situ. Siapa mas namanya? Naufal. Ya, silakan. 40. Ada alasan nggak? Dimulai dari 0. Berarti ini nggak apa-apa, kita lihat aja. Nah, ini contohnya ya. Kalau di Python ya, di sini saya mencontohkan menggunakan Python. Kalau membuat array itu seperti itu, ya seperti saya ceritakan tadi, kita harus mendeklarasikan dulu dia ke dalam sebuah variabel. Lalu kalau kita mau cetak isi dari array-nya, tinggal di print aja. Lalu kalau cara membacanya menggunakan indeks seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kita print misalkan isi dari buah 0 apa? Apel gitu ya. Isi dari buah 2 itu jeruk dan seterusnya. Lalu kalau kita mau mengeditnya juga sama. Jadi kita mengeditnya per alamat gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalkan sini saya mau mengganti array yang di indeks 1 itu menjadi mangga. Jadi saya ambil buah indeks 1 sama dengan mangga. Otomatis yang tadinya pisang menjadi mangga. Lalu setelah saya print isi dari array-nya yang tadinya di sini seharusnya pisang jadinya mangga. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, ada struktur data yang bisa kita gunakan untuk menyimpan nilai atau data. Ya, jadi ada struktur data, ada data nih, ya kan? Struktur data itu adalah cara menyimpannya. Sementara data itu adalah si elemennya tadi, angka, huruf, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau mengoperasikannya nih. Kita udah punya array misalkan, angka-angka isinya. Kita mau mengoperasikannya, kita mau mengolahnya. Nah, apa saja pengolahan yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah sorting. Apa itu sorting? Mengurutkan. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak sih? Apa itu mengurutkan? Ya, silakan. Siapa namanya? Sonia, silakan.
Minta izin Pak, mengurutkan itu kayak mengurutkan dari by date atau by number. Kalau kayak by number itu dari number yang paling kecil hingga terbesar, atau dari terbesar hingga terkecil. Ya. Terus kalau by date itu dari yang terbaru hingga terlama, atau dari terlama hingga terkecil. Oke, sebenarnya yang kalian sebutkan tadi itu tidak salah, ya. Jadi itu adalah caranya, ya. Tapi kan saya nanya sebenarnya adalah secara konseptual, secara konsep sorting itu apa, gitu. Ya, silakan langsung Mbak. Mengurutkan itu adalah tadi mengurutkan apa ya? Mengurutkan itu membuat susunan sesuai sebuah ketentuan gitu. Nah, ini berarti udah punya level abstraksi yang bagus nih Bang Sumbaya, ya. Jadi kita tuh harus bisa mengabstraksikan sesuatu ya. Jadi bukan hanya sekedar operasional ya. Benar, mengurutkan itu adalah bisa by date, by urutan terbesar ke terkecil, tapi mengurutkan itu sendiri apa? Gitu. Bisa diulangi Bang Sumbaya apa tadi? Adalah suatu susunan berdasarkan sebuah ketentuan. Betul sekali ya. Jadi mengurutkan itu adalah kita menyusun elemen apapun itu, barang, manusia, nama, angka berdasarkan satu ketentuan. Nah, si komputer ini dia bisa mengurutkan dengan yang namanya algoritma sorting ya. Algoritma sorting ini ya terdiri dari banyak sebenarnya, tapi kita akan bahas bubble sort untuk pertemuan kali ini dan insertion sort gitu ya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas quick sort dan merge sort ya. Nah, kenapa dinamakan bubble sort? Karena dia mengurutkan angka ya berdasarkan seperti cara kerja gelembung gitu ya. Jadi gelembung itu kalau kalian perhatikan ya, dia itu akan dari dasar tuh kecil, terus begitu dia mendekat ke permukaan dia menjadi besar terus meledak gitu di atasnya. Nah, oke, ini kita pakai array ya, array dengan 5 elemen ya. Ini contoh bagaimana cara bubble sort bekerja. Ya. Coba kalian perhatikan dulu aja, saya kasih waktu 1 menit. Pertama kita bandingkan ini dengan ini ya. Oke, yang terjadi apa? Swap karena 5 lebih besar. Oke, lalu kita bandingkan di sini 5 dengan 8. Tidak swap ya. Karena yang 5 itu lebih kecil dari 8. Padahal kita menerapkan kriteria swap ketika jika lebih besar yang sebelah kiri dibanding sebelah kanan. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Bubble sort. Oke, kalau cukup kita lanjut. Yang insertion sort, ya. Insertion sort ini, ya, sebenarnya peningkatan sedikit lah dari bubble sort. Jadi cara kerjanya itu seperti kalau kita misalkan main kartu remi. Ada yang udah pernah main kartu remi di sini? Nggak pernah ya? Nah, jadi saya rasa semuanya setidaknya tahu lah kartu remi ya. Jadi kartu remi itu kita suka ya. Kita dikasih sama yang bandarnya, gitu ya kan? Kita ambil, ngacak ya, biasanya ya. Ngacak tuh ya. Lalu sama kita suka kita pindah-pindahin ya. Kita ambil, kita pindahin. Artinya kita ambil suatu kartu, lalu kita sisipkan ke posisi seharusnya. Ya, gitu. Nah, insertion sort ya kurang lebih bekerjanya seperti itu juga. Agak susah ya, lidahnya agak selimpet gitu. Nah, di insertion sort ini ya, dia bekerjanya seperti ini. Ini kita punya array awal yang atas inisial. Lalu dia mengambil satu key. Kita sebutnya key atau kunci, ya. Nah, key-nya ini dia kebetulan ambil yang 1. Nah, si 1 ini apapun yang ada di sebelah kiri 1 dianggap sudah terurut. Nah, lalu nanti dia akan lihat si 1 yang sedang dipegang ini, ya, apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari elemen yang ada sudah terurut tadi, si 23 dalam hal ini. Ya, oh ternyata dia lebih kecil dari 23. Udah pindahin berarti ke sebelah kirinya.
dan kemudian dia dianggap sudah terurut. Berarti sampai di array yang ini ya, elemen yang sudah dianggap terurut itu adalah 1 dan 23. Gitu ya. Maka kita ambil 10. 10 kita bandingkan lagi nih dengan 23. Ya. Apakah dia lebih kecil dari 23? Iya, oh berarti dia pindah nih. Akan ditaruh di sini nih. Tapi bandingkan dulu dengan 1. Apakah lebih kecil? Oh tidak. Berarti udah benar posisinya di sini antara 1 dan 23. Sorry, yang ini ya. Berarti untuk sampai second pass ini, elemen yang dianggap sudah terurut yaitu 1, 10, dan 23. Begitu seterusnya. Ambil lagi key dari elemen yang dianggap belum terurut. Bandingkan dengan yang sudah terurut. Ya. Sekarang kita ambil 5 tadi ya. Bandingkan dengan 23. Oh lebih kecil. Ke kiri lagi 10 lebih kecil. Oh ke kiri lagi berarti 1. Oh enggak lebih kecil. Oh udah stop situ berarti. Oke. Dan seterusnya. Gini ya. Terlihat lebih cepat ya. Dibanding bubble sort ya. Yang bandingin satu-satu gitu ya. Nah, gitu. Memang insert sensor ini lebih pinter atau lebih efisien dibanding double sort. Untuk kodenya seperti ini aja sebenarnya, ya. Kalau tadi kita pakai for loop, di sini pakainya while. While ini kan artinya selama ya. Selama kondisinya terpenuhin dia ngeloop. Tapi kalau dia sudah terurut, dia tidak ngeloop lagi. Makanya tadi ya kita balik ke sini. Makanya dia tadi ketika 10 ini ya, while selama 10 ini masih lebih kecil dari 23, pindah nih kemari. Tapi ketika dia ngecek kemari, while 10 lebih kecil dari 1 tidak terpenuhi, stop loopnya. Makanya dia tahu di sini posisinya. Kayak gitu ya. Saya tahu ini agak berat bagi kalian untuk membaca kode ini, karena mungkin kalian tidak terlalu mendalami atau terlalu belajar secara secara porsi yang cukup terkait pemrograman. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang sudah punya banyak bantuan AI dan seterusnya. Kita bisa menanyakan ke AI ini artinya apa, caranya seperti apa dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, sebelum ke perbandingan ada yang mau ditanya dulu nggak? Ya, silakan. Pak, itu kan saya lihat indeks itu cuma sampai 9. Kalau bagaimana indeksnya kalau dari 9? Yang mana? Itu kalau saya tanya tentang struktur data, Pak. Oh, struktur data ya, siap. Kan indeksnya itu nggak boleh lebih dari 9. No, nggak ada yang bilang gitu. Oh, maksudnya indeks itu saya lihat kalau lebih dari 9 itu ditulis apa Pak indeksnya? Apakah Tetap 0 atau ya 10, 11, 12, 13, 14. Terus yang bilang itu kalau 10 itu nggak ditulis karena kalau 10 itu udah 1 dan 0. Oh, enggak kayak gitu. Enggak gitu. Bisa berarti. Yang saya bilang di awal tadi. Iya, Pak. Yang saya bilang di awal tadi, kenapa kenapa kita mulai dari 0? Ya, karena 0 itu angka pertama dalam susunan angka kita. Bukan berarti 10, 11 itu tidak dalam urutan, tapi dia terdiri dari angka yang majemuk. Kenapa? 10 itu kan bukan angka baru kan? 10 itu terdiri dari 1 dan 0. Tapi urutan dia setelah 9 itu ada gitu. Gitu ya. Jadi setelah 9, 10 gitu. Setelah 9, 10, setelah 10, 11. Tapi 10, 11, 12 itu dia tidak menciptakan bentuk simbol angka baru gitu loh. Ya, 10 ya udah 1 sama 0 gitu. Bukan berarti itu 1 sama 0, tapi tidak ada angka baru di situ gitu. Tapi kalau array-nya lebih dari 9 ya nggak masalah gitu. Iya, betul. Gimana? Paham ya? Oke. Tadi sebenarnya saya hanya menjelaskan aja. Dalam sistem angka kita, atau kita sebut angka desimal ya, 10 per 10-an gitu, itu dimulainya dari 0, selesainya di 9. Maksudnya secara simbolnya gitu loh. Tapi kalau urutan angka setelah 9 itu ada apa? Enggak ada, 10, 11 gitu. Tapi angka 10 dan 11 itu bukan lagi angka baru. Tapi dia hanya gabungan dari 10, 11, 12 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini perbandingannya. Ini dibaca aja nanti ya.
gelembungnya, seperti cara kerjanya, kekuatannya, efisiensinya seperti apa. Nah, ini ada satu pertanyaan yang agak sedikit kompleks ya. Kalau misalkan kalian punya data yang sudah hampir terurut 1, 2, 4, 3, 5. Di sini yang belum terurut kira-kira yang mana tuh? 4 dan 3 ya. Nah, kira-kira lebih bagus kita pakai bubble sort atau insertion sort? Insertion sort. Coba satu orang, ada yang mau kasih alasan kenapa? Ya, silakan Sonia. Pak, izin jawab. Kalau insertion itu kan Pak tadi kayak yang dijelaskan kayak main kartu rem ya. Jadi kesampingkan aja. Iya. Jadi kalau misalnya kita langsung ambil angka 3 Pak. Oke. Terus kita bandingkan ke sebelahnya. 3 sama 4 itu kan lebih kecil dari 3 kan. Terus bandingkan lagi ke 2, ternyata dia lebih besar dari 2. Oke. Tempatnya memang di antara 2 dan 4. Langsung aja Pak bisa dipindahin ke antara 2 dan 4. Oke. Jawabannya tepat sekali ya. Jadi jawabannya adalah insertion sort. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi untuk data yang hampir terurut itu kita paling efisien menggunakan insertion sort. Oke. Di sini kalau kalian mau lebih paham lagi ya terkait algoritma sorting, kalian bisa ke visualgo.net /id/sorting. Di situ dia akan menampilkan secara visual gimana tuh bergeraknya si bubble sort ini, tuh bergeraknya gimana, angka-angkanya sampai tersusun. Begitu juga dengan insertion sort. Ya bisa nanti ya kalian coba sendiri ya. Terakhir ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita nanti akan ada tugas dan bisa kita lihat di LMS dan kalian kerjakan dikumpulkan juga di LMS sesuai dengan tanggal yang sudah ada. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Kita lanjutkan dengan tugas pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.